This has been a powerful year for ICA missions. We've seen God move in places both near and far. Every step has reminded us that when God's people say yes, lives are changed. Last year, we welcomed Pastor Jamshid and Esther Molei. They ministered to refugees and displaced families across Java while they were here. Through their ministry, a family in a refugee camp accepted Jesus and was immediately baptized. Furthermore, they ministered to our own men who heard the gospel in their own language for the first time. This is the gospel in action. Another highlight was the launch of Waypoint Community Church in Malang in 2024. Today, over 200 people gather for weekly services. There's a growing kids and youth ministry, a vibrant college outreach, and their own missions cafe and missions program. Here at ICA, Cafe Asa West quietly fuels ICA missions. Every cup of coffee supports ICA missions initiatives. We have also invested in the future through missions scholarships. Novi, a deaf and mute student from Merauke, is studying culinary art in Yogyakarta. 3 other scholars are pursuing degrees in culinary, business statistics, and theology. You see, missions isn't just about going, it's also about equipping those who will be sent. This year, OLBI, the Oral Learners Bible Institute, reached a major milestone. We completed over 300 online training videos, a full year of curriculum that equips pastors and lay people across Indonesia and Timor-Leste. This curriculum is completely free and accessible to anyone on their phone, and you through the Church Center app. Just click on OLBI and follow the directions for more spiritual growth. We also had the Run for CLC. More than 700 participants, many bazaar tenants and sponsors came together to support the CLC. This single event secured a significant portion of the funds through our capital campaign. The CLC campaign is not about simply buying property. The CLC is a safe place for young leaders to be discipled and to grow into future leaders. We also continued to send short-term mission teams to West Kalimantan, Maluku, Papua, West Sumba, Halmahera. In West Sumba, hundreds received medical care. Sunday school teachers and worship teams were trained, and over 100 joined revival services. In Halmahera, a new Bible school was built to train future pastors. And when tornadoes struck Kentucky and flooding hit Bali, ICA Missions responded. We partnered with Faith Assembly of God in the U.S. and New Tribe Bali to bring clean water, emergency supplies, and hope to those impacted by natural disaster. Hey, ICA family. Hey, I just wanted to personally say thank you to Pastor John and you guys for your incredible generosity that you have shown to us. You guys were the first ones that jumped right on, hearing what happened in our hometown and our community. And because of your generosity, we've been able to help and partner with families to recover and to rebuild their homes and their lives. In dark crisis, the church became a place of light and hope. Looking back, we see God's fingerprints everywhere, in ministry to refugees, in new churches, in scholarships and training, in short-term mission trips, and even disaster response. God has been faithful. Church, this is what happens when we pray, we give, we send, and we go. Let's run faithfully and finish the race. Halo semua, nama saya Pauline. Saya adalah koordinator misi di ICA Surabaya, dan saya akan memaparkan kegiatan-kegiatan misi yang sedang berjalan dan yang akan datang di tahun depan. Tuhan telah memanggil kita untuk membangun 100 gereja di Indonesia sebelum tahun 2026. Dan dalam beberapa bulan ke depan, kita akan memasuki tahap akhir dalam menyelesaikan visi tersebut. November ini, kita akan mulai pembangunan gereja nomor 97 sampai dengan 100 yang akan berlangsung di 1 Mei 2026.
Pembangunan CLC juga akan terus berlanjut. Bahkan, bangunan nomor 100 akan berada di atas lahan yang sama. Departemen Social Ministry juga akan terus bekerja dan memperluas jangkauan mereka. November 29 ini, tim Youth ICA dan YDP akan mengadakan perayaan Natal spesial dan juga bazar bagi keluarga-keluarga YDP. Beasiswa YDP akan juga terus memiliki peran penting dalam pekerjaan misi kita. Tahun ini, kita telah merayakan kelulusan 4 penerima beasiswa YDP. Tahun ini juga, karena kasih dan anugerah Tuhan, 3 siswa baru bisa bergabung dalam program beasiswa ini. Kita akan terus mendukung penyediaan beasiswa bagi 10 mahasiswa di bawah YDP dan 4 di bawah misi. ICA akan juga terus melayani para pengungsi yang telah Tuhan pertemukan dengan kita. Setiap hari Minggu, tim Displaced People Ministry mengadakan pendalaman Alkitab bersama serta makan siang bagi para pengungsi, yang sebagian besar berasal dari Afghanistan, yang sedang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Melalui setiap minuman yang terjual, Cafe Asa ICA West juga akan terus berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan misi ICA. Dan melalui kerjasama dengan Departemen Misi Luar Negeri GSCA, ICA Missions mendukung para misionaris Indonesia yang mengabdi di Timor Leste, Berlin, dan Jepang. Selanjutnya, dalam kalender misi di tahun depan yang akan datang. Di 4-6 November 2025, kita akan mulai pembangunan gereja nomor 97 di Pekanbaru. Di Februari 2026, kita akan mulai pembangunan gereja nomor 98 dan 99 di Kalimantan Timur. Di Maretnya, kita akan terbang ke Pulau Rote untuk membangun kembali gereja nomor 42. Di bulan Mei, kita akan sampai pada pencapaian yang besar seraya kita membangun gereja nomor 100 di atas CLC yang baru. Di bulan Juni, kita berencana akan mengadakan mission trip medis di Flores. Di bulan Juli, kita akan kembali mengadakan camp YDP dan remaja YKP. Dan di September, kita berencana untuk melayani tawanan penjara wanita di Malang. Kita akan terus pergi, kita akan terus membangun, dan kita akan terus berdampak. Mari kita selesaikan musim ini secara baik. Bersama, kita akan menjadi kaki tangan Yesus di Indonesia dan seluruh dunia. Dan sekarang, gembala sidang kita, Pastor John Taylor, akan membagikan sebuah kabar gembira untuk kita semua. Halo ICA, izinkan saya ambil sedikit waktu untuk menjelaskan apa itu proyek penggalangan dana CLC. Pada rapat tahun anggota tahun lalu, kita bersama-sama sepakat untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan Community Leadership Center atau CLC. Proyek ini kita sebut proyek penggalangan dana CLC. Fasilitas CLC berfokus untuk membangun anak-anak muda dan keluarga kurang mampu, menggerakkan mereka untuk memperluas kerajaan Allah di komunitas mereka. Saat ini, 14 siswa beasiswa sudah menjadi bagian dari CLC. Mereka adalah anak-anak muda yang berkomitmen untuk bertumbuh dan sebagai gereja, kita berdiri dan mendukung mereka. Yang membuat CLC yang akan kita dirikan ini istimewa adalah bangunan ini akan terhubung langsung dengan visi kita untuk membangun 100 gereja pada tahun 2026. Bangunan gereja nomor 100 kita akan berdiri di atas lahan yang sama dengan CLC. Jadi, ketika kita berbicara tentang visi 100 gereja, kita tidak hanya bicara soal bangunan. Kita bicara tentang orang, masa depan, dan misi yang terus berjalan. Dan hari ini, saya punya kabar luar biasa untuk dibagikan. Saya dengan sukacita mengumumkan bahwa kita telah menyelesaikan tahap pertama dari perjalanan ini. Melalui iman, doa, dan kemurahan hati jemaat, target penggalangan dana bukan hanya tercapai, tetapi kita telah melebihinya. Nah, total dana yang terkumpul adalah 7,62 miliar rupiah. Puji Tuhan. Sampai saat ini, tanah telah sepenuhnya dibeli.
Desain bangunannya juga sudah final. Dan kita sekarang sedang melanjutkan ke proses pengajauan izin bangunan. Setelah gambar teknik selesai, kita akan memulai meminta penawaran dari para kontraktor konstruksi. Tujuan kita adalah memulai konstruksi tahap pertama, persiapan lahan dan pekerjaan pondasi pada bulan November atau Desember tahun ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan tahap kedua yang akan dimulai pada tanggal 1 Mei 2026, di mana kita akan mendirikan rangka baja untuk gedung ICA yang ke-100 dan memulai pembangunan asrama CLC. Proyek ini bukan hanya tentang sebuah bangunan, tetapi tentang melatih generasi pemimpin YDP berikutnya untuk membawa dampak bagi Surabaya dan di seluruh Indonesia. Sebentar lagi, Pastor Anthony dan Casey akan menjelaskan lebih banyak tentang hal ini. Tetapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan terima kasih atas nama staf pastoral dan Dewan Diaken dan juga dari saya pribadi. Terima kasih untuk kemurahan hati, doa, dan iman saudara-saudari yang telah berjalan bersama kami dalam perjalanan ini. I still remember how the youth development program started in Kembang Kuning in 2010 like it was yesterday. Our initial work centered on helping a local pastor's Saturday children's program where we provided hot meals in the unique setting of the local graveyard. Out in the open, using tombstones as makeshift tables, we started an English club and began mentoring the older children and teens. As the relationships deepened, we sought the Lord's guidance, and His answer was a powerful and unforgettable vision. Develop godly leaders among these teens from disadvantaged families so that they in turn can impact their own communities towards good. This unmistakable calling became the foundation and permanent mission of YDP. Now, YDP's year-round curriculum is focused on holistic growth. It integrates weekly discipleship and spiritual formation, leadership training, mental health coaching, character growth evaluations, and practical skills training, including educational workshops and entrepreneurial experiences. And the YDP College Scholarship was established to provide committed high school graduates access to higher education. To qualify, students must demonstrate consistent character growth and high levels of responsible leadership through active participation in weekly training. Successful scholarship applicants secure sponsorship through our annual fundraising campaign and transition into ICA social ministry interns. In this critical role, they serve as the leaders and staff of the entire YDP organization, managing weekly operations and program delivery year-round. YDP teens often lack the essential tools, phones, Wi-Fi, laptops, supplies, and a quiet space necessary for studies and personal development in their homes. So to overcome these barriers, ICA established the Community Leadership Center, or CLC, in 2017 by renting a house in Simpang Darmo, Permai Selatan. This center functions as a vital dorm and dedicated workspace for YDP scholars and leaders. CLC yang di SDPS ini menjadi safe place-ku di mana aku bisa menjadi diri sendiri dan juga aku bisa menemukan teman-teman yang suportif yang selalu mendukungku dalam suka dan juga duka. Aku bisa menemukan tempat pulang di saat aku tidak ada tujuan dan harapan. Dari sini saya belajar banyak hal mengenai rasa tanggung jawab dan juga kerjasama tim karena tidak mudah menjalankan CLC yang saat ini dengan perbedaan karakter anak-anak yang berbeda-beda dan juga kepribadiannya yang berbeda-beda. Tempat ini bisa menjadi wadah untuk saya, mengetahui potensi saya, untuk saya bisa kembangkan dan juga menjadi rumah saya yang menerima saya apa adanya. Saya menemukan keluarga di tempat ini, keluarga yang tidak hanya menerima kelebihan saya, tetapi juga menerima kekurangan saya. Ini adalah keluarga yang menemani saya di skala saya senang maupun saya sedih. This is family. Tuhan menjadikan banyak hati jadi satu keluarga di tempat itu. In recognizing the program's growing needs, ICA launched a capital campaign in October 2024 to purchase land for the permanent expansion of the CLC and the establishment of a community church.
The past year has seen the entire church, from YDP youth leaders to ICA leaders, staff, deacons, volunteers, tirelessly working to advance this major project, handling everything from fundraising and legal paperwork for the land purchase and for the CLC building plans. A beautiful highlight was the Run for CLC in May 2025, which mobilized our community and united us in this cause. We are also incredibly thankful for the Women's Conference, which significantly boosted awareness of the CLC's needs this year. Corey, Shauna, and the ICA ladies beautifully and powerfully feature the empowering work of the Holy Spirit in the lives of young women like Pastor Tia, Rama, Ika, Johanna, Lauren, and Elda, as well as all our dedicated student leaders at YDP. And this October 2025, on Mission Sunday, there is much to celebrate and praise God for. The miraculous progress of the CLC project and the 15 years of God's amazing work through ICA Missions, ICA Social Ministry, and through YDP. Harapan saya untuk CLC yang baru pastinya bukan kita hanya menerima berkat, tapi juga kita bisa menjadi berkat untuk keluarga kita dan untuk orang-orang sekeliling kita. I hope it will become a cozy space for everyone to learn more about Jesus, a nice place for everyone to spend time together. Tidak hanya sampai di generasi saya, tapi bisa terus ke generasi selanjutnya. Sekiranya banyak anak yang dapat kesempatan yang sama seperti anak-anak YDP sekarang, makin banyak anak juga yang terjangkau dan juga semakin banyak anak yang bertumbuh. Harapan saya di CLC yang baru itu, anak-anak dapat bertumbuh, saling membantu satu sama lain, dan bertumbuh dalam Yesus Kristus. Jadi nanti ada banyak anak yang akan bisa belajar di tempat tersebut, belajar kepemimpinan, dan juga belajar secara rohani juga, sehingga karakter mereka bisa menjadi lebih baik lagi. We praise God for each one of you who took part, and we invite you to continue walking and working in faith with us towards the completion of His beautiful plans for ICA Missions, ICA Social Ministry, and for every YDP team. Amen. So earlier this year, we finally managed to purchase the new land for CLC. It took a while, getting through all the paperwork with the governments and things like that, but we're glad to say that we finally have the land with all the proper paperwork. Since July, we reached out to several architects so that they would be able to bid on the design for the new CLC, and we work with them through all of that. And in August, we finally settled on JP Architects as a lead architect for the CLC building itself. On the slide, you'll be able to see the concept that they've come up with, and the whole project will be divided into 4 phases. The first of which we plan to start and begin hopefully by the end of this year or the beginning of 2026. Of course, prior to that, we'll need to submit paperwork for EMBay, for the building permits and things like that. And I pray that you guys will continue to help support this. Pray for this process, that it will be expedited, then we'll be able to finish the permit process soon. And once the building foundations are done, we're praying that by the beginning of May, the next phase, which is phase 2, will be started as well. Phase 2 is where we will have the dormitory areas, the living spaces for the YDP scholars, to begin the building process. At the same time, we will also be laying the structures for the tabernacle, and this will be the multi-purpose building for the future, and that's just phase 2. Phase 3 will be the UMKM area, or where the kids and the community can partner together to have entrepreneurial enterprises over there, and also where the workshops and classroom areas are going to be. This is where we're going to do a lot of the outreach work for the community and with the community. Phase 4 is going to be the multi-purpose building finally being completed. And this is where, in the future, we're also praying that we will have a plant here as well. And it's exciting work. It's a lot of work still down the road. We want to ask you to continue praying for this. Pray for Pa Anton Hinadi, who's also going to be involved in the project as our main supervisor for the construction process. There's still a lot of work that needs to be done, but we're looking forward to it because we trust and believe that so far
all this time. God has been the one leading the project. He has been the one providing for the entire project in ways that we never imagined. And I know God is still in charge and God is still in control. And all we need to do is keep running behind Him and going after the things that He has already told us to run after. Selamat pagi, nama saya Pastor Samuel Han, saya adalah pastor eksekutif di ICA Surabaya. Hari ini adalah Minggu Misi di ICA Surabaya. Nah, saudara-saudara, coba bayangkan ada pelari seorang pelari yang akan menyelesaikan perlombaan. Sekarang di kota Surabaya dan di banyak tempat ada maraton-maraton atau lomba-lomba lari kayak High Rocks atau perlombaan yang lain. Di akhir perlombaan itu, coba bayangkan ada pelari yang sedang lari, dia kelelahan, tetapi dia sudah bisa melihat garis akhirnya dan dia sudah angkat tangannya, habis itu dia melewati garis batas akhirnya. Dia mengangkat tangan dan dia mengakui, saya sudah selesai, I finished it. Paulus memberi gambar ini di 2 Timotius 4 ayat 7 sebagai pengakuan di dalam kehidupannya. Dia mengaku, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini adalah suatu pasal dan ayat yang ditulis di akhir dari kehidupan Paulus. Dan dia sedang mengaku di akhir kehidupannya bahwa dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan dia sudah melakukan dengan baik sehingga dia mencapai garis akhir. Buat Minggu Misi, ini adalah inti dari keinginan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita mau berlari dalam perlombaan misi yang diberi Tuhan sampai kita bisa mencapaikan garis batas akhir di dalam perlombaan. Nah, apa itu garis akhir di perlombaan yang kita sedang berlari? Garis akhir buat kita adalah saat setiap jiwa, setiap orang, setiap bangsa, setiap suku, dan setiap lidah sudah mendengar Injil tentang Yesus Kristus. Hari ini saya mau menyampaikan 3 hal yang kita bisa belajar dari firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 7. Yang pertama adalah bahwa kita semua harus masuk dalam perlombaan. Bagi seorang yang percaya Yesus, garis pertama atau tempat kita mulai perlombaan ini adalah tempat di mana kita bisa mengakui Yesus itu juru selamat kami. Keselamatan adalah garis awal. Dan sebelum seseorang dapat berlari dalam perlombaan ini, mereka harus lebih utama bertemu dengan Tuhan Yesus. Rasul Paulus yang mengakui bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik, dia memulai pertandingan ini pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam perjalanan ke Damsyik. Pada saat itu, Rasul Paulus dia bertemu Yesus dan kehidupannya itu berubah. Semua nilai-nilai kehidupannya, semua tujuan kehidupannya, semua yang dia ingin melakukan itu berubah saat dia bertemu dengan Yesus. Dan Paulus mulai berlari dalam perlombaan yang baik. Dan buat kita juga itu sama. Kita semua harus bertemu dengan Tuhan Yesus, mengakui Dia adalah juru selamat kami, terus kami menerima Dia, dan pada saat itu kita akan mulai masuk ke dalam perlombaan ini. Di 2 Korintus 5 ayat 17 tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi perlombaan itu bisa dimulai saat kita mengakui Yesus sebagai juru selamat dan kita menjadi seorang yang percaya Tuhan Yesus. Mungkin Anda menghadiri pagi hari ini ibadah ini tetapi belum pernah menyerahkan kehidupan Anda kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau mengundang bagi Anda yang belum menyerahkan hidup kepada Yesus, Yesus sedang mengundang Anda. Dia sedang bilang, berlarilah bersamaku, bergabunglah dengan aku. Jika saudara ingin
percaya Tuhan Yesus, silakan saudara-saudara kontak kami dan kami akan bantu. Tapi hari ini juga saudara bisa menyerahkan kehidupan Anda kepada Tuhan Yesus. Bagi Anda yang sudah mengikuti Yesus, ingatlah ini. Kami ada di dalam perlombaan ini, kita semua sedang berlari di dalam perlombaan ini, itu karena ada seseorang yang mengundang kita ke dalam iman di dalam Tuhan Yesus. Ada seseorang yang memberitakan Injil kepada kita sehingga kita bisa menerima Tuhan Yesus. Nah, sekarang giliran kita untuk membagi Injil Yesus Kristus kepada orang yang lain. Kita semua harus menjadi seseorang yang menyadari bahwa ada orang-orang lain di sekeliling kita, di keluarga kita, di lingkungan kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, masuklah ke dalam perlombaan. Yang kedua, bertekunlah. Setiap pelari pasti mencapai sebuah tembok pada suatu titik dalam perlombaan. Saat kita berlatih buat lomba seperti maraton, mungkin saudara-saudara pernah berpengalaman lari di dalam maraton. Kalau saya hanya pernah lari di dalam half marathon, ya, saya tidak kuat untuk lari di dalam maraton. Saya ingat pada akhir atau hampir akhir dari half marathon itu, saya sudah merasa kayak tubuh saya itu tidak sanggup untuk menyelesaikan lomba itu. Saya merasa kayak tubuh saya itu sudah hancur dan hanya bisa menaruh satu kaki di depan kaki yang lain. Bukan seperti lari, tetapi kayak saya cuma pikirkan kapan ya saya bisa menyelesaikan penyiksaan tubuh saya. Tetapi di dalam setiap lomba yang kita lari pasti ada sebuah tembok yang terasa seperti suatu tembok yang kita tidak bisa mengatasi. Bagi ICA melakukan misi dan satu proyek yang kita lakukan sejak tahun 2010 adalah untuk membangun 100 gedung di seluruh Indonesia. Nah, ada satu peristiwa di mana waktu kita sedang menjalani proyek ini, visi ini untuk membangun 100 gedung, di Kalimantan kita pernah ada kecelakaan. Di kecelakaan itu ada mobil yang terguling. Semua anggota misi yang pergi dari gereja kita, mereka terluka. Dan juga ada seorang pendeta yang naik mobil itu. Dia oleh karena kecelakaan itu, hari ini tidak bisa berfungsi seperti sebelumnya. Itu adalah sebuah tembok yang kita capai, di mana kita merasa kita tidak bisa maju lagi. Ada banyak orang yang hatinya hancur, mereka tidak pikir bahwa kita bisa maju lagi, dan sebagai segereja kita merasa ini memang adalah sebuah tembok yang menghalangi kita untuk maju ke depan. Tapi pada saat itu, sebagai satu gereja, kita memutuskan untuk maju. Kita memutuskan meskipun ada risiko, meskipun tidak gampang, kita harus menyelesaikan proyek ini untuk membangun 100 gedung. Kami sebagai gereja sudah hampir mencapai 100 gedung. Dan saya sangat bersyukur karena saya bisa menjadi seorang pastor di dalam gereja ini. Karena saya tahu gereja ini adalah gereja yang bertekun untuk menyelesaikan lomba yang diberi oleh Tuhan. Paulus tahu rasanya mencapai tembok dalam memenuhi panggilannya. Dia pernah dipukul, dia pernah dipenjara, dia pernah mengalami kapalnya itu karam. Tapi di Ibrani 12 ayat 1 tertulis, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan 1 Korintus 9 ayat 24 tertulis, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saat kita mengikuti Yesus dan masuk di dalam perlombaan ini, kita harus tekun. Perlombaan misi itu seperti perlombaan relay, di mana ada seorang yang berlari lebih dulu, habis itu dia kasih batonnya atau tongkatnya kepada orang yang berikut. Dan orang berikut itu berlari, habis itu dia kasih kepada orang yang berikut.
Dan setiap generasi harus meneruskan tongkat iman kepada generasi berikutnya. Jadi setiap generasi kita harus bertekun di dalam perlombaan ini. Karena sampai saat di mana semua bangsa, semua suku itu bisa mendengar tentang Injil Yesus, kita harus bertekun berlari di dalam perlombaan ini. Yang terakhir adalah untuk selesaikan perlombaan dan tetap setia hingga akhir. Paulus mengaku, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan dia melanjut di ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadanya oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Menyelesaikan perlombaan itu bukan seperti mungkin perlombaan-perlombaan yang kita pernah mengalami di mana saat kita menyelesaikannya kita bisa menjadi terkenal sebagai orang yang hebat. Tapi perlombaan yang diberi oleh Tuhan Yesus adalah sebuah lomba di mana kita saat menang, kita menang bukan untuk menjadi terkenal tetapi untuk dianggap setia di mata Tuhan Yesus. Kita semua harus setia pada misi yang diberi oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Bagi Paulus, perlombaan yang dia diberi oleh Tuhan adalah untuk membawa Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Pada zaman itu adalah zaman di mana bagi orang Yahudi ini adalah perlombaan yang ini adalah hal yang sangat baru dan mungkin tidak bisa diterima dengan gampang. Tetapi itu adalah perlombaan yang harus dilari oleh Paulus. Bagi ICA Surabaya kita juga punya perlombaan yang diberi oleh Tuhan, yaitu untuk membawa Injil ke kota Surabaya, ke Indonesia dan seluruh bumi. Dan bagi kita semua juga ada perlombaan yang diberi kepada kita semua. Perlombaan kita akan selesai pada suatu saat nanti, saat setiap orang memiliki kesempatan untuk mendengar Injil tentang Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan perlombaan ini? Yang pertama, kita harus berdoa. Mungkin kalau saudara-saudara mau ingat 2 Timotius 4 ayat 7, saudara-saudara bisa mungkin punya alarm di HP untuk jam 4.7, jam 4 lewat 7 menit, ya, pukul 4 ayat 7 PM, untuk berdoa buat misionaris-misionaris dan misi dunia. Berdoa buat bangsa-bangsa yang belum terjangkau. Juga mungkin kita bisa menyisakan waktu di dalam 1 minggu, di mana 1 hari, 1 waktu makan siang, kita berkumpul sebagai sekeluarga untuk berdoa buat misi. Berdoa itu sangat penting. Saya mengundang saudara untuk berdoa buat misi. Karena saat kita berdoa, Tuhan bekerja. Yang kedua, berilah persembahan misi. Setiap kali kita memberi persembahan misi, itu membantu kita sebagai gereja ICA Surabaya untuk memperluaskan kerajaan Allah dan juga untuk menginjili orang yang lain. Jadi saya mau mengundang saudara-saudara yang belum pernah kasih persembahan misi, silakan kasih persembahan misi. Dan yang terakhir adalah untuk mengutus atau pergi sendiri ke dalam misi. Kebanyakan orang tidak ingin diutus sebagai seorang misionaris. Mereka lebih senang ide, saya mau menghasilkan uang, habis itu saya mau mengutus orang yang lain. Saya mau bantu mereka pergi dan saya mau menjadi pengusaha atau orang yang menghasilkan uang, habis itu saya membantu orang-orang lain pergi misi. Tapi saya mau kasih undangan kepada Anda pagi hari ini. Mungkin Anda yang masih belum pergi misi, mungkin Tuhan sedang memanggil Anda untuk pergi misi. Boleh juga itu menjadi suatu trip misi yang short term mission atau juga mungkin sebagai panggilan full time sebagai misionaris. Kita semua tidak tahu, tapi kita harus mendengar dari Tuhan. Jadi kalau kita merasa Tuhan sedang memanggil kita untuk melakukan misi, tahun depan
coba tanya kepada Tuhan, kapan saya harus pergi misi Tuhan? Tahun depan ICA Surabaya juga akan menjalani berbagai macam perjalanan misi. Jadi saya mengundang saudara-saudara, coba tanya kepada Tuhan, apakah saya harus pergi misi? Tapi kita bisa mengutus atau pergi dalam misi. Saya harap kita semua bisa melakukan 3 hal ini. Yang pertama berdoa, yang kedua memberi ke misi. Terus yang ketiga adalah mengutus atau pergi ke misi. ICA Surabaya, saya mengundang kita semua untuk menyelesaikan perlombaan yang diberi oleh Tuhan. Let's finish the race. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur atas anugerah Tuhan yang sudah memanggil kami, setiap kami untuk menjadi seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kami tahu ada banyak orang yang masih belum percaya Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, biarlah kami semua bisa berlari di dalam perlombaan ini, sehingga kami bisa setia untuk menyampaikan Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia. Tuhan, pakailah kami sebagai gereja, biarlah kami bisa berlari dengan iman dan bertekun saat terasa terbeban atau sulit. Tuhan, pakailah kami sehingga kami semua bisa menyelesaikan perlombaan yang diberi kepada kami masing-masing. Tuhan, kami mengasihi Engkau dan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih sudah menghadiri ibadah Minggu Misi di ICA Surabaya. Saya harap saudara semua bisa diberkati hari ini. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Orang tua ICA Kids, ayo bergabung dalam Family Fun Night pada hari Sabtu 15 November dari pukul 5 sore hingga 7 malam di ICA West. Anda bisa bergabung kapan saja sepanjang jam tersebut dan selama yang Anda inginkan. Akan ada permainan, aktivitas, dan banyak hadiah. Kenakan pakaian berwarna terang dan datang untuk bersenang-senang bersama seluruh keluarga ICA. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. ICA, Natal segera tiba dan kami ingin mengajak Anda terlibat dalam Christmas Production. Ada banyak pilihan posisi untuk Anda. Daftarkan diri melalui link ini atau scan QR Code di layar. Mari persiapkan Natal bersama-sama. ICA Young Adults membutuhkan volunteer khususnya untuk tim worship dan group leaders. Jika Anda merasa terpanggil untuk melayani para young adult, silakan kunjungi icasby.com/volunteer. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama.
Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.